Ibadah Minggu 23 Agustus 2020. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memanggil kita memasuki persekutuan dengan Tuhan dan sesama lewat ibadah ini. Pelayan firman pada ibadah Minggu pagi ini ialah Pendeta Polo Situmorang MTH dan segenap pelayan yang bertugas dalam ibadah ini mengajak kita untuk menghayati tema Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara, disilakan berdiri, kita menghadap Tuhan dengan penuh sukacita, mengangkat hati dan pujian bagi kemuliaan-Nya. Saat ini saat indah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, dengarlah nas pembimbing kita hari ini yang diambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saat
pengampunan dosa, saudara-saudara dengan ketulusan dan kerendahan hati di hadapan Allah, marilah kita berdoa. Allah yang suci dan benar, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, sehingga hari demi hari pemberian-Mu dipenuhi oleh berkat dan cinta kasih-Mu. Engkaulah yang memanggil kami untuk berhimpun, dan Engkaulah yang menuntun perjalanan kehidupan dengan kebenaran firman-Mu. Allah yang baik dan penuh keadilan, kami mengaku bahwa oleh dosa serta pelanggaran kami sendiri, kami telah berbuat yang salah di hadapan-Mu dan sesama. Kami tidak melakukan perintah-Mu untuk mengasihi Engkau dan sesama. Kami merancangkan dan berkata-kata bohong. Kami membeda-bedakan sesama atas dasar fisik, mental, latar belakang, maupun perbedaan pendapat. Kami pun enggan menyuarakan keadilan dan kesetaraan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Kasihanilah kami, ya Allah. Waruilah kami untuk senantiasa hidup dalam kejujuran dan kebenaran, serta mewujudkan keadilan-Mu melalui Roh Kudus. Allah yang perkasa dan penyayang, pencinta keadilan dan kesetaraan, Engkau memanggil kami untuk mendukung mereka yang lemah, untuk membantu mereka yang menderita, dan untuk mengangkat orang-orang yang tertindas. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah kami keberanian dan kesetiaan untuk menjadi pembela keadilan dan alat kedamaian-Mu, sehingga semua orang dapat hidup dalam keadilan serta damai sejahtera yang daripada-Mu. Inilah doa kami, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 395, betapa indah harinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan
sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Maka berdasarkan ayat tersebut, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Jemaat untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita dan di seluruh dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan kembali memuji Tuhan sebelum kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan bersama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti nyanyian kami, bersabdalah, bukan hanya di telinga kami, tetapi juga di dalam hati kami. Karena hati kamilah tempat persemaian dari firman Tuhan, dan dari hati kamilah sesungguhnya akan memancar kehidupan. Biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh tumbuh di hati kami yang subur, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan setiap manusia, seperti sabda dari Tuhan kami Yesus Kristus, tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kami berdoa supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan makanan rohani dari Tuhan sendiri melalui firman-Mu di pagi hari ini. Demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20. Saya berharap kita membacanya secara bertanggapan. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu bisa baca ayat yang genap. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan rumahku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Silakan duduk, Bapak Ibu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Mari. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang sudah disusun, tema gerejawi untuk tanggal 23 Agustus 2020, yaitu Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik secara persekutuan maupun di dalam institusi gereja, gereja terus sebenarnya mengalami pasang surut di dalam sejarahnya. Bahkan gereja pernah mengalami masa-masa yang kelam, ketika gereja terjebak pada hierarki, terjebak di dalam korupsi dan terutama penyimpangan ajaran gereja. Gereja terjebak, gereja
terlibat di dalam perebutan kekuasaan dan politik, sehingga gereja bahkan terlibat di dalam pertumpahan darah. Pertumpahan darah karena memihak satu pihak dan menolak pihak yang lain. Dan itu terjadi pada masa abad pertengahan sebelum akhirnya muncul reformasi yang mengubah sejarah gereja dan juga mengubah sejarah dunia. Dan peristiwa itu juga adalah peristiwa yang begitu banyak memakan korban jiwa. Gereja yang seharusnya, gereja yang menebarkan cinta kasih, tetapi justru pada masa itu justru gereja menjadi alat politik di dalam menindas orang lain, apalagi menindas musuh politik. Hingga hari ini gereja, baik sebagai institusi maupun persekutuan, boleh terus bertahan dan terus mengalami pembaruan di dalam dirinya, dan itu sering sekali turun naik. Tentu itu bukanlah karena kehebatan dari manusia-manusia yang ada di dalamnya, karena sesungguhnya manusia-manusia yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berdosa, yang masih bergumul dengan egoisme, yang masih bergumul dengan keinginan untuk berkuasa, bahkan di dalam gereja sendiri. Dan baru-baru ini kita boleh menyaksikan apa yang terjadi di suatu gereja di Cibinong, bagaimana terjadi perebutan gedung gereja yang sedang dibangun antara pendeta yang ingin tetap bertahan dengan pendeta yang baru diutus untuk menggantikan pendeta yang bersangkutan. Tetapi apakah kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu gereja akan mati? Apakah gereja akan tutup? Apakah gereja akan akhirnya tidak ada lagi? Meskipun orang-orang ateis, orang-orang humanis sekuler, orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan berasumsi bahwa suatu saat pintu gereja akan ditutup. Suatu saat maka orang-orang tidak ada lagi yang mengikut Kristus. Itu tentu tidak mungkin terjadi, karena sejarah telah membuktikan seberapa keras pun gereja ditindas. Bahkan di zaman dulu selama 300 tahun di dalam penindasan Kekaisaran Romawi, maka justru gereja terus hidup dan berkembang. Meskipun gereja ditindas di dataran Tiongkok, gereja-gereja, gedung-gedung gereja dirubuhkan, tetapi justru gereja makin kuat. Bukan hanya gereja sebagai institusi, tetapi terutama adalah gereja sebagai persekutuan. Gereja di dalam bahasa aslinya disebut adalah eklesia. Eklesia artinya adalah orang-orang, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari apa? Keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Maka pertanyaannya adalah, apa yang membuat gereja terus bertahan dan terus bisa membarui dirinya sehingga tetap menjadi berkat bagi sesama dan bagi banyak orang? Maka bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, kita renungkan bersama hari ini, memberikan kita pengertian dan rahasia bagaimana gereja bertahan dan terus membarui dirinya supaya menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian yang sangat-sangat penting di dalam Alkitab. Karena sesungguhnya bagian Alkitab yang kita baca tadi, disitulah pertama sekali sebenarnya pengakuan iman dari murid-murid Yesus atau para rasul dicatat di dalam Alkitab. Dan di dalam bagian inilah sebenarnya sabda Kristus pertama sekali muncul kata gereja. Ya.
Karena kata-kata tadi di dalam ayat yang ke-18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Di situ baru kata eklesia muncul. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi rahasia? Rahasia Allah terus bisa mempertahankan gerejanya tetap berdiri. Dan kalau gereja seperti kita katakan tadi kadang-kadang mengalami kemunduran, mengalami surut, bagaimana Allah bisa membarui kembali gerejanya agar tetap bisa tegak dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 20, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan dari apa yang dicatat oleh Matius di dalam Injilnya tentang apa yang menjadi rahasia sehingga gereja Tuhan boleh tegak berdiri dan terus membarui dirinya sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Yang pertama adalah sesungguhnya bahwa gereja itu harus mempunyai pengakuan iman yang benar. Pentingnya pengakuan iman yang benar itu bisa terlihat di dalam ayat 13 sampai ayat 17. Saya tidak ingin membaca ulang lagi. Di dalam bagian ini, di dalam ayat 13 sampai 17, Yesus mengajarkan tentang pengakuan iman yang sesungguhnya atau yang benar. Yang pertama dari pengakuan iman yang benar itu adalah bahwa pengakuan itu harus bersifat pribadi. Pengakuan itu harus bersifat pribadi. Kalau kita baca di dalam teks yang kita baca tadi, di sana dikatakan ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Awalnya Yesus bertanya secara publik, apa pendapat publik tentang Yesus Kristus? Maka mereka menjawab, publik orang lain yang menjawab, memberikan pendapat tentang Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jawaban publik terhadap siapakah Yesus pada waktu itu sangat beragam. Dan itu juga pada hari ini yang terjadi. Ketika misalnya orang-orang di dunia ini ditanyakan tentang siapakah Yesus Kristus, pasti kita akan mendapatkan jawaban yang beragam, jawaban yang tidak seragam. Dan itu bisa bahkan oleh para teolog sendiri bisa berbeda-beda memberikan jawaban. Apalagi mereka adalah teolog yang menganut liberalisme, maka itu akan sangat berbeda dengan jawaban dari teolog-teolog yang konservatif dan ortodoks. Tetapi Yesus di sini meminta apa? Pengakuan iman yang personal, secara pribadi. Maka di dalam ayat yang ke-15 Yesus berkata, lalu bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Apa katamu? Itu pertanyaan pribadi dan harus dijawab secara pribadi. Makanya gereja yang betul-betul akan terus bisa membarui dirinya untuk menjadi berkat, maka orang-orang yang ada di dalam gereja itu harus mempunyai pengakuan pribadi
secara spesifik kepada siapakah Yesus Kristus bagi dirinya. Jadi di sini penting sekali setiap orang, bukan oleh karena orang tuanya, bukan oleh karena orang lain, ketika dia membuat pengakuan secara pribadi kepada Yesus Kristus, bukan karena pengakuan publik, tetapi betul-betul karena pengakuan pribadi. Pentingnya pengakuan yang benar, tadi kita katakan yang pertama itu adalah pengakuan yang bersifat pribadi. Lalu yang kedua adalah pengakuan itu harus pengakuan yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Pengakuan yang tertuju kepada Yesus Kristus. Apa pengakuan kepada Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa lalu bahwa Yesus Kristus itu adalah di mata manusia adalah manusia seperti diri mereka sendiri. Jadi Petrus melihat Yesus ya sebagai manusia. Andreas melihat Yesus sebagai manusia. Yohanes Pembaptis melihat Yesus sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus, maka pengakuannya Simon Petrus kepada Yesus Kristus bukan pengakuan terhadap seorang manusia, tetapi melampaui apa yang dilihat oleh mata, melampaui apa yang bisa diraba oleh manusia. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang melihat Yesus begitu tinggi, bahkan melampaui seorang manusia, karena dia mengatakan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa? Yang membuka tali kasut siapa? Biasanya siapa? Budak. Dibandingkan Yesus Kristus, lebih rendah dari budak kalau dibandingkan. Itu artinya apa? Bahwa pengakuan kepada Yesus Kristus itu adalah pengakuan yang sangat tinggi. Sampai akhirnya misalnya Yohanes Pembaptis mengatakan kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, tetapi di dalam bagian ini secara khusus Petrus membuat pengakuan. Pengakuan yang menjadi pengakuan dari gereja di sepanjang zaman dan di sepanjang abad. Yaitu apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seorang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin mengakui manusia sebagai anak Allah. Itu artinya menghujat. Tetapi Petrus bukan oleh karena kepandaiannya, bukan oleh karena kehebatannya, atau tebak-tebakan dia untuk menyebut Yesus itu siapa gitu. Tetapi yang paling penting di sini bahwa yang keluar dari mulut Petrus, dari hatinya Petrus di dalam ayat yang ke-16 itu, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi 400 tahun menantikan Mesias. Semua orang Yahudi di sepanjang zaman 400 tahun sesudah pembuangan di Babel sampai zaman Tuhan Yesus di dalam agama Judaisme, mereka menantikan Mesias. Tetapi Mesias yang mereka harapkan itu adalah Mesias yang berbeda dengan Mesias yang muncul yang akhirnya itu adalah Yesus Kristus. Karena Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias pembebas politik, Mesias yang gagah perkasa naik kuda. Maka ketika mereka melihat Yesus itu naik keledai, maka mereka pikir ya tidak mungkin Mesias naik keledai. Mana mungkin mereka bisa percaya seperti itu. Tetapi Simon Petrus mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pertanyaannya adalah akhirnya itu pengakuan ini menjadi penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari mana Simon Petrus mendapatkan pengertian itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa itu bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari pengakuan Petrus sendiri. Atas kemampuan manusiawi Petrus tidak akan mungkin dia menyatakan bahwa seseorang itu adalah anak Allah.
Oleh karena itu, siapa yang mendorong Petrus untuk menyatakan dan mengakui itu? Itu Allah sendiri. Siapa yang mengatakan itu? Ya Yesus sendiri. Di dalam ayat yang ke-17, bagaimana Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ini penting sekali Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus diakui sebagai anak Allah oleh seseorang. Itu bukan karena kesimpulan kemampuan dia menyimpulkan sendiri, tetapi itu akan terjadi jikalau Bapa membuka hati orang itu. Itu di dalam Matius 16 ayat 17. Ini ayat yang sangat penting. Di dalam Injil Bapa yang membuat pengakuan, tetapi di dalam gereja maka yang akan membuat pengakuan itu adalah Roh Kudus. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, bahwa hanya oleh Roh Kudus orang bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak mungkin sebenarnya memang dari kemampuan seseorang menyelidik dan sebagainya akhirnya keluar pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Berbahagia bisa diterjemahkan juga diberkatilah engkau Simon. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang sebenarnya bisa membuat pengakuan Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Itu sebenarnya anugerah. Dan di sini hanya bisa terjadi kalau orang itu dipilih oleh Tuhan untuk membuat pengakuan itu. Jikalau Tuhan tidak memilih yang bersangkutan untuk membuat pengakuan itu, maka tidak akan pernah muncul dari mulut orang itu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dipaksa sekalipun tidak akan bisa. Jadi kalau demikian, betapa berbahagianya kita. Dengan ringan dan dengan mudah kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menjadi orang berbahagia. Siapa yang mengatakan itu? Yesus Kristus sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita ada di dalam posisi itu. Jadi ada 3 yang kita perhatikan dari pengakuan iman yang benar itu tadi. Yaitu pengakuan itu bersifat pribadi, pengakuan itu ditujukan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, lalu pengakuan itu sesungguhnya berasal dari Bapa sendiri, bukan dari diri sendiri. Lalu yang kedua, poin kedua yang besar adalah apa yang menjadi rahasia sehingga gereja boleh menjadi terus mereformasi diri dan juga akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua adalah bahwa janji Tuhan itu tetap teguh untuk selama-lamanya. Ini poin yang sangat penting. Karena apa? Karena seperti saya katakan tadi, bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa gereja itu akan bubar sebentar lagi. Gereja akan ditinggalkan oleh orang-orang, dan gereja, gedung-gedung gereja akan tutup. Gereja tidak akan pernah tutup. Gereja tidak akan pernah bubar. Kenapa? Karena siapa yang mendirikan gereja? Siapa yang mendirikan gereja? Yang mendirikan gereja itu sendiri adalah Yesus Kristus. Ketika Simon Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Yang pertama kita perhatikan di sini adalah bahwa janji Tuhan teguh, bahwa yang akan mendirikan gereja Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, di sini perlu kita perhatikan baik-baik, karena ada suatu tafsiran atau pengajaran dari gereja tertentu yang mengatakan bahwa
di atas diri Petrus didirikan gereja. Di atas batu karang. Batu karang itu sama dengan Petrus. Tetapi itu tafsiran yang tidak tepat ya. Karena Petrus bukanlah batu karang. Petrus adalah lemah. Petrus adalah seorang yang sebenarnya mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk boleh tetap berdiri. Tetapi sebenarnya ketika dikatakan di atas batu karang itu, batu karang yang dimaksud itu apa? Yaitu batu karang itu sendiri adalah Yesus Kristus. Karena di atas pengakuan Simon Petrus tentang engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, di atas pengakuan itulah berdiri gerejaku. Jadi bukan di atas pribadi Petrus, ya, tetapi di atas apa? Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Kristus, Mesias itu sebenarnya Messiah itu bahasa Ibrani, Christ, Kristus itu adalah bahasa Yunani. Ya. Jadi Kristus yang diurapi itu sebagai nabi, imam dan raja. Di atas pengakuan terhadap Yesus Kristus bahwa dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah raja, dan dia juga adalah anak Allah yang hidup. Maka di atas pengakuan ini aku mendirikan gerejaku, kata Kristus. Maka kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul bagaimana gereja itu berdiri, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 bahwa yang menambahkan jumlah jemaat itu sebenarnya siapa? Apakah Petrus? Bukan. Dikatakan misalnya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47, maka dikatakan di sana, maka Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tuhan yang menambahkan. Yang dimaksud Tuhan di situ siapa? Yesus Kristus sendiri. Jadi gereja didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi hamba-hamba Tuhan, rasul, nabi, tugasnya apa? Menanam dan menyiram. Tetapi yang memberi pertumbuhan baik kualitas mau kuantitas itu adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Tuhan, pemilik gerejanya. Kemudian yang kita perhatikan di sini yaitu bahwa janjinya yang teguh, yaitu apa? Janji perlindungan. Bahwa Tuhan Yesus sendiri yang melindungi gerejanya dari kuasa maut. Dikatakan dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, sebenarnya terjemahan dari Alkitab kita kurang lengkap. Sebenarnya di depan alam maut itu mestinya ada kata pintu gerbang alam maut. Tidak mampu menguasainya. Apa maksudnya di sana Bapak Ibu? Maksudnya pintu gerbang pada zaman kuno itu adalah sebenarnya lambang kekuatan dari suatu benteng. Ya, pintu gerbang. Jadi biasanya pintu gerbang itu dibuat sedemikian tebal, sedemikian kuat, dan kadang berlapis. Karena dari itulah sebenarnya menjadi pintu musuh untuk masuk, untuk menyerang benteng-benteng pada waktu itu, benteng kota. Nah, dikatakan di sini pintu gerbang alam maut pun tidak akan mampu menguasainya. Maksudnya apa? Kuasa Tuhan melampaui itu semua. Sehingga tidak mungkin, ya, tidak mungkin kekuatan seperti apapun yang mampu untuk meruntuhkan gereja Tuhan. Ya. Ini penghayatan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus yang melindungi gerejanya. Jadi apapun tidak akan ada yang bisa menghancurkan gerejanya, baik masa lalu, hari ini, maupun pada masa yang akan datang. Dan di sini janji Tuhan kepada gerejanya, yaitu bahwa Tuhan memberikan gerejanya itu apa? Kunci. Saudara-saudara, apa kalau diberikan kita pemegang kunci pada zaman kuno, berarti pemegang kunci adalah yang membuka pintu, ya toh?
Gereja diberikan mandat oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan Injil kerajaan Allah, Injil itu menyebabkan orang, apakah orang itu akan terikat di surga atau terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oleh karena itu begitu besar sebenarnya tanggung jawab gereja untuk terus memberitakan Injil. Betapa besarnya tanggung jawab dari semua anggota-anggota gereja untuk apa? Untuk terus memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yunani maupun orang Yahudi. Itu dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Bagaimana dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan pemahaman dan pengertian yang diberikan kepada kita dari Matius 16 ayat 13 sampai 20, maka kita melihat bagaimana sesungguhnya Allah terus membarui gereja Tuhan dan membuat gereja terus bertahan untuk boleh terus menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana gereja untuk membawa orang kepada Kristus, kepada keselamatan, kepada pengharapan yang kekal. Terutama di masa COVID ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah yang paling tinggi ancaman dari COVID? Ya mati, ya kan? Tapi di dalam Roma pasal 14 ayat 8 dikatakan, baik mati ataupun baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Berita itu harus sampai. Sehingga kita sebenarnya apa? Sebagai orang percaya harus memang mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Tidak boleh anggap remeh. Tetapi jikalaupun akhirnya itu kena kepada kita, maka kita harus meyakini bahwa baik hidup maupun mati, hidup kita di tangan Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi lumpuh dan tidak berdaya, bahkan tidak melakukan pelayanan-pelayanan kita di tengah-tengah gereja Tuhan. Kita harus terus boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh Kristus untuk terus menyatakan pengakuan tadi, untuk menyatakan tugas tadi kita kerjakan. Supaya apa? Supaya gereja boleh terus mengalami pembaruan dan gereja terus boleh hadir membagikan berkat bagi sesama. Kiranya gereja kita juga, gereja PAUK ini akan terus hidup dan mengalami pembaruan dengan apa? Dengan setiap warga gereja punya pengakuan pribadi kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Kristus akan menjamin sampai pada akhirnya gerejanya akan tetap bertahan untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 126, hanyalah Yesus Juru Selamat. Layaklah
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita bersama gereja segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata demikian. Saya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kalau ada pokok-pokok doa yang secara khusus ingin didoakan, ada? Cara umum aja? Oke, baik. Ya, supaya kita tetap semua sehat terpelihara di masa pandemik ini, tetap bisa bekerja, berkarya, dan bisa melayani. Gereja Tuhan boleh terus melayankan pelayanan diakonia, koinonia, dan marturia. Mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami diingatkan kembali oleh firman-Mu. Betapa pentingnya kami membuat pengakuan secara pribadi sikap kami terhadap Engkau ya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sesungguhnya gereja Tuhan dibangun di atas pengakuan itu, menjadi batu karang yang teguh di tengah gereja Tuhan. Ketika kami masing-masing pribadi sebagai umat anggota gereja-Mu boleh membuat pengakuan demikian, sekaligus sebagai persekutuan juga kami melakukan pengakuan yang sama melalui pengakuan iman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjamin kelangsungan gereja-Mu di tengah dunia ini. Meskipun Tuhan, gereja Tuhan boleh mengalami pasang surut di sepanjang zaman, di sepanjang abad, di sepanjang masa, tetapi kami boleh melihat bagaimana tangan kemurahan Tuhan terus hadir untuk membarui gereja Tuhan dan untuk menariknya dan membawanya kembali untuk menjadi gereja yang sungguh-sungguh tunduk dan takluk dan menyembah Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Bapa Surgawi, biarlah Tuhan juga boleh memberkati gereja-Mu di tempat ini. Ketika kami beberapa bulan ini juga menyelenggarakan ibadah secara online, Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita dan penuh beban, supaya jemaat Tuhan boleh tetap terpelihara di dalam iman dan pengharapan mereka pada Kristus. Berkatilah Tuhan juga anak-anak kami yang boleh memberikan waktu mereka, pikiran mereka, bisa mengerjakan pekerjaan yang tidak mudah di masa ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya kiranya jemaat-Mu yang menerima tayangan dari rekaman ini, rekaman khotbah yang disampaikan boleh sungguh-sungguh mendapatkan berkat, dan mereka bisa terus dikuatkan dan diteguhkan hatinya. Berdoa terus Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang bekerja jauh ke tempat-tempat lain, supaya Tuhan pelihara mereka dengan kasih setia Tuhan dan jauhkan dari terinfeksi dari COVID-19 Tuhan. Berdoa supaya Tuhan boleh menolong setiap kami juga menjadi masyarakat yang patuh kepada aturan-aturan protokol yang diselenggarakan atau ditetapkan oleh pemerintah kami dan juga lingkungan kami. Kami berdoa supaya kami, gereja-Mu, boleh sarana kesaksian di tengah-tengah situasi pada saat ini, dan juga gereja-Mu boleh dipakai untuk penyalur berkat Tuhan sebagai gereja yang terus mengalami pembaruan oleh karena pengakuan kepada Yesus Kristus.
Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang lemah tubuh, Tuhan lawat supaya mereka dipulihkan dan boleh dijamah oleh Tuhan sendiri. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang mengikuti pendidikan mereka, yang semua saat ini dilakukan secara online, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Sungguh beban yang berat bagi orang tua untuk mendampingi anak-anak Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu supaya Tuhan karuniakan kekuatan kepada setiap orang tua yang mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah melalui online. Kami juga Tuhan terus berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami boleh melihat dan menyaksikan bahwa jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 ini sampai saat ini Tuhan belum melandai, belum turun, tetapi masih terus naik. Oleh karena itu kami memohon anugerah-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh memampukan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami terutama Tuhan, untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa terus mengurangi jumlah korban meninggal oleh karena COVID-19 ini. Dan terkhusus Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk penemuan vaksin, uji coba yang sudah mulai dilakukan. Biarlah kiranya Tuhan menolong para ahli Tuhan, akhirnya menemukan vaksin, sehingga pada waktunya vaksin diberikan kepada kami dan kami akhirnya bisa kembali beraktivitas secara normal dan bisa beribadah secara normal. Kami berdoa memohon anugerah-Mu untuk semuanya itu. Berkatilah Tuhan gereja-Mu di seluruh dunia yang boleh menyelenggarakan juga ibadah-ibadah online penuh dengan tantangan pergumulan. Dan juga Tuhan, gereja-Mu mengalami penurunan di dalam persembahan-persembahan yang diterima di mana-mana Tuhan, sehingga gereja-Mu mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hal finansial. Kami berdoa supaya Tuhan melawat gereja-Mu sendiri dengan cara-Mu sendiri Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Kiranya Tuhan mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Yesus peliharaku. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat pesan Alkitab yang berbunyi, "Berilah dan kamu akan diberi." Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa secara bergantian. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk menyertai kami.
sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepada saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan berkailah hidup pekerjaan yang lain kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Polo Situmorang MTH yang telah membawakan firman untuk kami di pagi hari ini untuk menguatkan kami dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan di mana Bapak berada. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak. Ibadah Minggu online channel YouTube. Untuk ibadah minggu kedua dan keempat, setiap bulannya akan disiarkan liturginya melalui channel YouTube @POG Harapan Kita. Ibadah Pemuda. Ibadah Pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 secara online melalui aplikasi Google Meet, diikuti Instagram @POG_KHK untuk mendapatkan akses mengikuti ibadah. Ibadah Sekolah Minggu. Ibadah Sekolah Minggu diadakan secara online bagi jemaat yang memiliki anak-anak untuk dapat mengakses channel YouTube @Superbook Indonesia. Untuk persembahan, selama masa karantina ibadah di rumah, agar jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Antoneta Paliama atau Gregorius Yul Afandi, nomor rekening 11700624761. Kami juga atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti kebaktian pagi hari ini secara online. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Mari kita menyambut pengutusan ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Bersama
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Saat teduh. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.